Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih dicerita dari penulis yang sama. Diambil dari akun Facebook yang bernama Raid Husain. Dan untuk kisah kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Setan Gantarawang, setan penghuni hutan belantara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini berlatar sekitar tahun 1998. M. Ilyas beserta keluarganya masih menempati rumah di tengah hutan belantara. Saya tidak tahu pasti mengenai kisah ini meskipun lokasinya masih di desa saya. Ilyas adalah teman saya sejak kecil. Hingga tumbuh dewasa, pertemanan kami terpisah oleh jarak dan waktu. Ilyas adalah anak terakhir dari 4 bersaudara, Martani, Ahyani, Mariani, dan Ilyas. Semenjak kepergian ayahnya, Ilyas sudah tidak tinggal di tengah hutan lagi dan hutan tersebut sudah jadi perkebunan warga. Meski sudah menjadi perkebunan, namun keangkerannya masih terlihat. Bahkan saya sendiri, kalau melewati bekas rumahnya Ilyas, sepertinya tidak berani meskipun siang hari. Menurut mitos, warga yang sedang pergi ke kebun sering melihat nenek-nenek. Ketika ditanya, nenek itu hanya tersenyum menyeringai dan tiba-tiba menghilang entah kemana. Nanti akan saya tulis sosok nenek tersebut di dalam cerita. Untuk lokasinya mungkin tidak perlu saya sebutkan, karena pada cerita sebelumnya sudah sering saya sebutkan, bahkan saya sertakan fotonya. Langsung saja ke ceritanya. Waktu itu mungkin usia Ilyas masih sekitar 7 tahunan. Anak seusianya Ilyas masih dibilang nakal-nakalnya. Bisa dibayangkan, umur segitu bertempat tinggal di tengah hutan tanpa tetangga dan jauh dari pedesaan. Ia hanya bisa bermain dengan pepohonan di sekitar hutan, bahkan pernah bermain dengan makhluk tidak kasat mata. Menjelang maghrib, di mana langit yang sudah kemerah-merahan membuat suasana di rumah Ilyas lebih menyeramkan. Pernah suatu ketika pada waktu sorop, ada sesosok yang menyerupai Mariani. Ia mengajak Ilyas untuk bermain di rerumpunan bambu. Ilyas yang tidak mengerti apa-apa, dia pun mengikuti ajakan Mariani, dan untungnya segera diketahui orang tuanya yang melihat Ilyas berjalan sendirian. Segera saja orang tua Ilyas berlari mengejar. Ia pun langsung beristighfar. Telat sedikit Ilyas tiada. "Kamu mau kemana sih, nak?" tanya Bu Marni. "Itu kakak ajak main adik," jawab Ilyas dengan polosnya. "Kakakmu yang mana?" "Kakak Mar ajak main adik." Bu Marni lalu menggendong Ilyas pulang. Dalam perjalanan pulang, ia tidak henti-hentinya beristighfar. Setelah sampai rumah, diketahui Mariani sedang tertidur pulas. Lantas siapa yang mengajak Ilyas bermain? Bukan hanya itu saja, bahkan Ilyas seringkali berbicara sendiri, tertawa sendiri seperti ada teman bermainnya. Menjelang malam, pintu rumah sudah ditutup. Tidak ada yang diperbolehkan keluar. Namun tiba-tiba dari arah pintu belakang seperti ada yang melempar. Setelah pintu dibuka, namun tidak ada siapapun. Bapak Ilyas, sebut saja Pak Kawan. Ia sedang duduk di depan rumah sambil menghisap tembakau. Tiba-tiba ia melihat ada bayangan yang melintas di hadapannya. Ia pikir itu anaknya Ahyani. "Sudah malam, mau pergi kemana, Yan?" ucap Pak Kawan. Namun tidak ada jawaban. Penasaran, Pak Kawan lalu masuk ke dalam untuk mengambil lampu minyak. Lalu ia memeriksa kemana bayangan tadi lewat, namun tidak ditemukan siapapun. Ketika ia berbalik arah hendak kembali ke rumahnya,
Tiba-tiba ia dikagetkan oleh sesuatu yang tidak asing baginya, yaitu sosok pocong dengan seonggok daging yang sudah membusuk serta kain yang sudah hitam legam. Pak Kawan langsung beristighfar sambil melewati pocong yang ada di hadapannya. Perasaannya sudah tidak karuan. Kaki terasa berat untuk melangkah setelah agak jauh dari pocong tersebut. Kemudian ia langsung berlari secepat mungkin. Untungnya pocong itu tidak mengejar dirinya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan menyuruh anak-anaknya tidur. Pak Kawan lalu mengambil Al-Quran. Kemudian ia pun mengaji untuk menghilangkan ketakutannya. Semalaman ia tidak berhenti membaca Al-Quran, meski suara-suara ketukan serta suara tertawa cekikikan dari luar yang mengganggunya, tapi tidak membuat Pak Kawan berhenti membaca Al-Quran. Bahkan Pak Kawan semakin mengeraskan suaranya. Jam 4 subuh menjelang azan, suara-suara itu pun satu persatu menghilang. Perasaan lega bagi Pak Kawan yang semalaman dihantui rasa ketakutan. Apakah pada satu malam itu saja Pak Kawan diganggu? Tentu saja tidak. Malam-malam berikutnya malah lebih buruk dari malam pertama, sehingga menyebabkan Pak Kawan sakit. Seperti biasa, menjelang maghrib pintu sudah ditutup. Suara bising jangkrik mulai tersaut-sautan. Malam itu mereka semua berjaga satu sama lain, kecuali Ilyas yang sudah terlelap tidur. Pak Kawan pun keluar dan duduk seperti biasa di depan rumah untuk mencari udara segar. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah kegelapan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi begitu menyeramkan. Namun bagi Pak Kawan, kegelapan sudah menjadi teman setiap malamnya. Bu Marni yang sedang di dalam kamar bersama Ilyas menyuruh Pak Kawan masuk, karena perasaan Bu Marni sudah tidak enak dan akan ada sesuatu yang akan mengganggunya. Dan benar saja, mula-mula terdengar bisikan dari balik jendela, lalu disusul dengan suara orang menangis. Tiba-tiba, krek, jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Lalu, brak, pintu jendela itu seperti ada yang membanting dari luar. Sontak saja membuat Bu Marni kaget dan melompat dari ranjangnya. "Pak, masuk Pak, Ibu takut!" teriak Bu Marni menyuruh suaminya untuk masuk. "Ada apa sih Bu? Di tengah hutan begini kok teriak-teriak?" tanya Pak Kawan. "Ibu takut Pak, pintu jendela kamar tiba-tiba terbuka lalu membanting dengan sendirinya," jawab Bu Marni dengan tubuh yang gemetar. Udah, tidak ada apa-apa," ucap Pak Kawan menutup pintu jendela. Belum juga pintu jendela tertutup dengan sepenuhnya, tiba-tiba penglihatan Pak Kawan tertuju pada sosok anak kecil yang melihat ke arah dirinya. Lalu ia tersenyum menyeringai. Pak Kawan buru-buru menutup jendela dan segera menguncinya. Ia kemudian menyuruh Bu Marni untuk mengumpulkan anak-anak di satu ruangan. "Ibu, tolong panggilkan anak-anak untuk berkumpul di satu ruangan. Yang datang ke rumah kita bukan hanya satu, melainkan lebih dari 10. Ilyas, biar bapak yang bawa," ucap Pak Kawan. Setelah semuanya berkumpul, Pak Kawan menyuruh mereka mengaji, sementara dirinya akan memeriksa keluar rumah. Dan benar saja, ketika Pak Kawan membuka pintu, di luar rumah sudah ada 5 orang anak kecil yang sedang bermain. Tapi setelah Pak Kawan perhatikan, anak-anak kecil itu tidak memiliki wajah, yang membuat Pak Kawan ketakutan dan langsung menutup pintu. Ketika pandangannya tertuju ke arah pohon jati, di situ ia melihat nenek-nenek berjalan membungkuk. Tiba-tiba kepala nenek tersebut lepas dari lehernya, lalu menggelinding tepat di hadapan Pak Kawan. Sontak saja Pak Kawan langsung membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Sebenarnya di antara para penghuni di hutan tersebut tidak jahat, mereka hanya usil. Apa yang sudah dilihat barusan sudah membuat nyali Pak Kawan ciut. "Ada apa di luar Pak? Kok Bapak kelihatannya ketakutan sekali?" tanya Bu Marni. "Tidak ada apa-apa, ayo lanjutkan ngajinya. Bapak pesan, jangan ada yang buka pintu," ucap Pak Kawan yang kemudian bergabung bersama keluarganya. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh benda yang jatuh dari atas. Mariani yang kala itu masih berumur 16 tahun. Sontak saja ia langsung menjerit, "Mak, itu apa? Mar takut." Bukan hanya Mariani saja, melainkan ibu serta kakaknya pun merasa ketakutan. Terlebih-lebih dengan Pak Kawan yang sudah melihat langsung keberadaan mereka. Terdengar suara anak-anak dari samping rumah seperti mengejar sesuatu.
Penasaran, Pak Kawan lalu mengintip dari celah-celah bilik bambu. Karena gelapnya malam, penglihatan Pak Kawan menjadi samar-samar. "Ada apa, Pak?" tanya Bu Marni. "Tidak ada apa-apa, Bu," jawab Pak Kawan. Baru saja Pak Kawan hendak memalingkan wajahnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara anak-anak berlari. Lalu Pak Kawan mendekatkan matanya kembali di celah-celah bilik. Benar saja, mereka sedang mengejar sesuatu yang menjadi rebutan. Setelah diperhatikan dengan seksama oleh Pak Kawan, ternyata yang jadi rebutan itu adalah kepala nenek-nenek yang tadi menggelinding. Pak Kawan hanya bisa menelan ludah. Tubuhnya benar-benar sudah mati rasa untuk digerakkan. Tanpa Pak Kawan sadari, anak-anak kecil itu sedang memandang ke arah dirinya. Salah satu dari mereka menunjuk seolah-olah hendak memberitahu Pak Kawan. Namun Pak Kawan masih belum mengerti. Matanya masih fokus memandang ke arah anak kecil tersebut. Dan benar saja, Pak Kawan dikagetkan oleh sesuatu, yaitu sesosok nenek-nenek tanpa kepala membungkuk tepat di hadapan Pak Kawan yang sedang mengintip. Apa yang barusan Pak Kawan lihat di leher nenek tersebut bukan lagi darah, melainkan daging yang sudah membusuk disertai belatung. Sontak saja hal itu membuat Pak Kawan merasa jijik, lalu memuntahkan isi dalam perutnya. Badannya menggigil, keringat dingin dari keningnya mulai bercucuran, sehingga membuat diri Pak Kawan tampak lemas dan ia pun jatuh pingsan. Melihat hal itu, istri Pak Kawan menyangka bahwa ini perbuatan guna-guna dari orang lain. Terlebih-lebih dengan Mariani. Ia menjerit histeris melihat bapaknya jatuh tersungkur. Tapi tidak dengan Ahyani dan Martani. Mereka terus membaca ayat-ayat Al-Quran agar suasana tidak hening. Pak Kawan lalu direbahkan di atas ranjang. Mariani terus menangis melihat bapaknya yang masih tidak sadarkan diri. "Pak, bangun Pak, jangan tinggalkan Mar," ucap Mariani disertai isak tangis. Malam yang mereka lewati seolah-olah terasa sangat lama. Apalagi dari luar masih terdengar suara-suara ketukan. Bu Marni yang sudah kehabisan cara untuk menyadarkan suaminya, ia hanya bisa terkulai lemas menunggu sang suami sadar dengan sendirinya. Dalam batin Bu Marni, ia ingin meminta bantuan. Tapi minta bantuan ke siapa? Tetangga saja tidak ada. Kalaupun meminta bantuan ke desa, ia harus berjalan kurang lebih membutuhkan waktu 1-2 jam. Apalagi malam-malam begini, ia harus melewati jalanan yang gelap disertai pepohonan. Belum lagi harus melewati sungai yang membentang. Terlebih-lebih, ia harus meninggalkan anak-anaknya di rumah. Tidak, lebih baik aku di sini menunggu sampai fajar tiba," ucap Bu Marni seolah-olah menolak kata hatinya. Tiba-tiba, bluk, terdengar suara dari luar seperti ada yang melempar sesuatu. "Apa itu, Yan?" tanya Bu Marni. "Tidak tahu, Bu," jawab Ahyani. Kemudian ia beranjak dan hendak memeriksa keluar rumah. Ketika pintu hendak dibuka, Bu Marni langsung mencegahnya. "Jangan, Yan, pesan Bapak jangan buka pintu dan jangan ada yang keluar rumah." Ahyani pun menuruti perintah ibunya dan kembali mengaji. Mariani yang dari tadi menangis. Tidak terasa ia sudah tertidur lelap. Kini yang masih berjaga tinggal 3 orang, Bu Marni, Martani, dan Ahyani. Pandangan serta pendengaran Bu Marni masih tetap awas dan berharap tidak ada sesuatu. Tidak terasa pagi sudah hampir tiba. Suara tahrim sudah terdengar dari desa yang sebentar lagi berkumandang azan subuh. Jelas saja hal itu membuat hati Bu Marni menjadi tenang. Namun Pak Kawan masih belum sadarkan diri. Bu Marni kemudian menyuruh anak-anaknya untuk bersiap-siap sembahyang subuh dan kemudian membangunkan Mariani agar segera mengambil air wudhu. Untung saja air sudah disiapkan di dapur waktu sore tadi, sehingga tidak perlu ambil jauh-jauh pergi ke sungai. Kumandang adzan subuh sudah terdengar. Segera saja Bu Marni mengambil air wudhu dan langsung berbaris mengatur saf bersama ketiga anaknya untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Martani sebagai anak pertama yang mengimami sholat. Biasanya yang menjadi imam adalah Pak Kawan, namun Pak Kawan masih terbaring belum sadarkan diri. Setelah selesai sholat, mereka masih duduk di satu ruangan untuk melanjutkan zikir dan belum berani keluar rumah karena jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Suasana pun masih gelap, masih butuh 1 jam lagi untuk mereka keluar rumah mengerjakan aktivitas.
Tiba-tiba dari luar rumah terdengar seperti ada orang yang menyapu. Mereka terdiam sejenak saling memandang satu sama lain. Heran, padahal sudah hampir menjelang pagi, tapi kenapa demi-demi di sini belum beranjak pergi? Batin Bu Marni. Jam 5 di tempatku masih terlalu gelap. Jam 6.30 pun matahari masih belum terbit. Mungkin karena terhalang pegunungan. Jam 8 matahari sudah mulai terlihat. Cukup lama suara orang menyapu itu terdengar di telinga mereka. Akhirnya suara tersebut menghilang dengan sendirinya dan disambut dengan suara burung yang berkicau, disertai dengan suara-suara binatang lainnya yang mulai bersautan. Artinya, pagi benar-benar sudah tiba. Meskipun sinar matahari belum terlihat, tetapi langit sudah cerah. Bu Marni segera saja membereskan mukena serta peralatan ibadah lainnya. Kemudian ia bergegas pergi ke desa untuk meminta pertolongan. Nak, tolong jaga bapak dulu ya. Ibu mau pergi ke desa meminta pertolongan, ucap Bu Marni. Memang Bu Marni ini ibu yang sangat kuat. Ia masih mampu berjalan berpuluh-puluh kilometer. Bahkan memikul beban berat pun ia masih sanggup. Setelah berpamitan kepada anak-anaknya, Bu Marni langsung pergi. Seperti biasa, Mariani sebagai anak perempuan, ia mengerjakan aktivitas sebagaimana mestinya. Sementara Martani dan Ahyani mencari sayur-sayuran untuk dimasak pagi itu. Pagi yang sangat sejuk disertai dengan embun-embun di setiap rerumputan membuat Martani dan Ahyani menjadi tenang dan tampak bersemangat. Setelah dirasa cukup banyak sayuran yang mereka dapat, kemudian mereka pulang untuk membantu adiknya di rumah. Mariani tampak kelelahan mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, seperti memasak air, menanak nasi, mencuci piring, dan lain-lain. Untung saja Ilyas masih tertidur, sehingga tidak mengganggu pekerjaan Mariani. Setelah semuanya selesai, Bu Marni pun datang membawa seseorang. Sebut saja namanya Pak Surya, yang akan mengobati Pak Kawan. Assalamualaikum, terdengar suara dari luar. Waalaikumsalam, sahut Mariani yang kemudian membukakan pintu dan mempersilahkan mereka berdua masuk. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Pak Kawan jatuh pingsan? Tanya Pak Surya. Kejadiannya tidak tahu pasti Pak, yang jelas semalam setelah melihat keluar rumah, kemudian ia muntah-muntah lalu jatuh pingsan. Saya pikir ini ada campur tangan manusia, seperti halnya guna-guna. Bu Marni mencoba untuk menjelaskan detail kejadian yang menimpa suaminya. Silakan diminum Pak, ucap Mariani menyuguhkan segelas teh panas. Terima kasih nak, nggak usah repot-repot, jawab Pak Surya. Mendengar penjelasan dari Bu Marni, kemudian Pak Surya duduk di samping Pak Kawan. Lalu ia memeriksa bagian perut Pak Kawan. Tidak apa-apa Bu, suami ibu hanya pingsan biasa, mungkin karena ketakutan atau melihat sesuatu yang menjijikan, ucap Pak Surya. Nanti juga akan sadar, tunggu saja jangan khawatir, lanjutnya. Jelas saja hal itu membuat Ibu Marni menjadi tenang. Ia berharap suaminya segera sadar. Kemudian Pak Surya izin pamit. Sebelum pamit ia berpesan, saya sarankan agar ibu segera pindah rumah ke desa, jangan tinggal di sini lagi. Di sini tempatnya dingin. Selain tempatnya yang dingin, jauh juga dari pedesaan, sehingga akan mempersulit ibu dalam meminta pertolongan, ucap Pak Surya. Dingin dalam artian tidak ada tanda-tanda kehidupan. Wajar saja orang-orang di desa jika melewati bekas rumah Pak Kawan, suasananya terasa berbeda meski di siang hari. Setelah berpesan, Pak Surya pun melangkahkan kaki kembali ke desa. Bu Marni hanya bisa merenung. Jika ia pindah ke desa, tempat tinggalnya di mana? Sementara di desa, ia belum punya tanah. Tiba-tiba, Pak Kawan pun tersadar. Namun badannya masih terasa lemas. Pak, alhamdulillah Bapak sudah sadar. Semalaman Bapak pingsan. Kami takut terjadi apa-apa, ucap Bu Marni. Kemudian menyuruh anaknya untuk membuatkan teh hangat. Mariani pun segera membuatkan teh hangat serta menyiapkan makanan untuk bapaknya. Setelah itu ia memanggil kakak-kakaknya yang dari tadi di luar untuk sarapan pagi. Tidak lupa, Ilyas pun ia bangunkan karena hari sudah menjelang siang. Selesai sarapan, Mariani kemudian membereskan semuanya sendirian. Sementara Bu Marni, ia masih mengurus suaminya yang masih terbilang lemas.
Martani dan Ahyani berangkat ke kebun untuk mencari kayu bakar serta mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Meski hari sudah siang, namun suasana sangat lembab. Aura mistis sangat jelas terasa di sekitar hutan tersebut. Tiba-tiba mereka berdua melihat adiknya, Ilyas, sedang berlari ke arah pohon yang rimbun. "Kak, itu Ilyas bukan?" tanya Ahyani yang lebih dulu melihat keberadaan Ilyas. "Iya, sepertinya itu Ilyas. Mariani kemana? Kok dia nggak jaga adiknya sih?" jawab Martani. "Anak masih kecil kok dibiarkan sendirian, mana di tengah hutan begini lagi," lanjut Martani. Kemudian mereka berdua mengejar Ilyas. Sesampainya di pohon yang rimbun, namun mereka tidak menemukan keberadaan adiknya. Sontak saja hal itu membuat mereka berdua bingung. Jelas-jelas mereka berdua melihat Ilyas berlari ke arah pohon. Tiba-tiba, "Ayo nyariin ya," bentak Ilyas yang membuat mereka kaget seketika. "Astagfirullah dek, kamu hampir saja buat jantung kakak copot. Ngapain kamu tengah hari begini main di hutan? Kak Mariani kemana?" ucap Martani yang masih dalam kebingungan. "Ayo pulang, diculik setan baru tahu rasa kamu," lanjut Martani. Lalu mereka bertiga pulang. Ahyani memikul kayu bakar, sedang Martani menggendong Ilyas. Sesampainya di rumah, Martani langsung berteriak memanggil adik perempuannya. Mariani, adik kamu tinggalkan sendirian. Untung saja ketemu waktu di hutan tadi," teriak Martani. Mariani yang dari tadi menjaga adiknya, ia merasa bingung. Perasaan Ilyas dari tadi tidak kemana-mana. Adik yang mana lagi yang kakak saya bawa, batin Mariani. "Ilyas dari tadi sama Marco nggak kemana-mana. Ini orangnya," sahut Mariani sambil membawa Ilyas keluar. Jelas saja hal itu membuat Martani dan Ahyani bertambah bingung, terlebih-lebih setelah melihat Ilyas bersama Mariani. "Lah, ini yang saya bawa apaan kalau Ilyas berada di rumah bersama Mariani?" batin Martani. Martani dan Ahyani saling pandang memandang. Kemudian Martani melihat ke belakang untuk memastikan apa yang sebenarnya ia gendong. Kaget setelah ia lihat, ternyata sosok nenek-nenek tersenyum menyeringai tepat di hadapan wajahnya. Sontak saja hal itu membuat Martani langsung berlari ke arah adiknya. "Kakak kenapa sih? Kok kayak orang habis ngelihat hantu saja?" tanya Ahyani yang kebingungan. Itu di belakangmu ada sosok nenek-nenek," jawab Martani sembari memalingkan wajahnya. "Mana? Tidak ada apa-apa. Siang-siang begini masa ada hantu?" ucap Ahyani yang tidak melihat sosok nenek-nenek tersebut. "Jangan-jangan yang kita lihat di hutan tadi sosok yang menyerupai Ilyas," lanjut Ahyani. Hal itu membuat Martani lebih membingungkan. Jelas-jelas tadi ia melihat nenek-nenek tepat di hadapanku, tapi kok nggak ada, batin Martani yang masih bertanya-tanya. Sudah, ayo masuk. Dari tadi kalian ini seperti orang bingung. Kesambet apaan sih?" ucap Mariani mengajak kakaknya untuk segera masuk. Mereka berdua masih dalam kebingungan, terlebih-lebih dengan Martani, tapi mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting Ilyas ada di rumah. Jam makan siang sudah tiba. Mariani segera menyiapkan makan siang untuk kakaknya. Setelah makan siang, mereka semua duduk-duduk di depan rumah untuk mencairkan suasana. Sementara Pak Kawan kondisinya masih belum pulih. Ia masih terbaring di atas ranjang, badannya terasa panas. Bu Marni semakin khawatir melihat kondisi suaminya seperti tidak ada tanda-tanda kesembuhan, sehingga ia tidak bisa berpikir jernih. Rasanya sudah tidak sanggup menempati rumah di tengah hutan ini, tapi mau bagaimana lagi? Semuanya karena terpaksa, karena kondisi ekonomi. Tiba-tiba Pak Kawan muntah-muntah. Isinya bukan lagi nasi, melainkan darah kental bercampur nanah. Melihat hal itu, Bu Marni makin curiga. "Ini jelas ada campur tangan manusia," batin Bu Marni. Pak Kawan yang awalnya sehat, tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Seolah-olah ada sesuatu yang menempel dalam diri Pak Kawan. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Sebentar lagi sorop tiba. Segera mereka membersihkan badan dan tidak lupa mengisi air dalam gentong yang ada di dapur. Kebetulan sungai tempat mereka mandi tidak terlalu jauh, hanya berjarak kurang dari 1 kilometer. Langit sudah kemerah-merahan, suasana terasa sunyi.
Suara binatang pun sudah tidak terdengar. "Kak, ayo cepat pulang, langit sudah gelap," ajak Ahyani. "Iya, tunggu, sebentar lagi selesai," ucap Martani yang masih membersihkan badannya. Setelah selesai mandi, mereka pun pulang. Langit sudah mulai gelap. Kumandang azan maghrib sudah mulai terdengar dari desa. Mereka mempercepat langkah kakinya agar segera sampai ke rumah. Dalam perjalanan, dari arah belakang mereka, seperti ada yang mengikuti, tapi mereka tidak berani menoleh. "Dek, jalan terus, jangan sekali-kali menoleh ke belakang," ucap Martani kepada adiknya. Ahyani hanya mengangguk mengikuti perintah dari kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak. Sontak saja hal itu membuat mereka semakin ketakutan. "Ayo dek, percepat langkah kakinya," lanjut Martani. Seperti halnya dikejar binatang buas, nafas mereka sudah tidak karuan. Tiba-tiba Ahyani yang berada di depan merasa ada keanehan. Kakak sadar nggak? Kita jalan sudah jauh loh, tapi kok nggak sampai-sampai?" ucap Ahyani yang terus berjalan. "Iya, dari tadi juga kakak merasakan hal yang sama. Apa kita tersesat?" tanya Martani. "Ini bukan tersesat kak, tapi kita disesatkan," jawab Ahyani. Bu Marni yang dari tadi menunggu anaknya pulang, ia khawatir akan terjadi sesuatu. "Seharusnya mereka sudah sampai, hari sudah gelap, tapi mereka belum datang juga," batin Bu Marni. Ia kemudian bergegas keluar rumah untuk mencari kedua anaknya. "Jaga adik dan bapakmu sebentar ya Mar, ibu mau cari kakakmu dulu," ucap Bu Marni. Bu Marni menyusuri jalan setapak. Pohon-pohon di sekitar hutan terlihat lebih menyeramkan. Meski Bu Marni merasa ketakutan, tapi ia tetap mencari anaknya. "Bu, mau kemana? Jangan jalan sendirian di tengah hutan, apalagi sudah menjelang malam," ucap seseorang yang menepuk pundak Bu Marni dari belakang. Sontak saja hal itu membuat jantung Bu Marni hampir copot. Setelah Bu Marni menoleh, ternyata orang itu adalah anaknya. "Astagfirullah Yan, kamu buat ibu kaget saja. Dari mana saja kamu? Kok kamu sendirian? Kakakmu mana? Ibu khawatir nunggu kalian di rumah," ucap Bu Marni dengan tubuh yang gemetar. "Kakak sudah ada di rumah, ayo kita pulang Bu, Yan takut," jawab Ahyani mengajak ibunya pulang. "Bukan kamu saja, ibu juga takut." Dalam perjalanan pulang, mereka masih berbincang-bincang mencairkan suasana. "Dari tadi ibu menunggumu di rumah, tapi lama sekali. Kamu dari mana saja? Terus kamu kenapa di sini sendirian?" tanya Bu Marni. Bu Marni merasa ada kejanggalan. Hening, tidak ada jawaban dari arah belakang Bu Marni. "Yan, kamu masih di belakang ibu kan?" lanjut Bu Marni. Namun masih tetap saja tiada jawaban. Perasaan Bu Marni sudah tidak karuan, membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Marni merasa ketakutan sekaligus penasaran apa yang berada di belakangnya. Bu Marni pun memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Benar saja, yang di belakang bukan anaknya, melainkan sesosok pocong dengan seonggok daging yang sudah busuk seperti yang pernah dilihat suaminya. Bu Marni tidak bisa berkata apa-apa. Badannya terasa kaku. Bu Marni hanya bisa menutup mata dengan kedua tangannya. Dalam hatinya ia terus beristighfar. Meski begitu, sosok pocong tersebut tidak hilang dari pandangannya. Bu Marni masih berhadapan-hadapan dengan sosok pocong. Badan Bu Marni gemetar hebat. Tiba-tiba, "Ibu, ngapain malam-malam berada di tengah hutan?" ucap seseorang. "Kamu siapa? Tolong jangan ganggu saya," jawab Bu Marni yang masih menutup matanya. "Ini aku Ahyani Bu, sama kakak. Ibu kenapa?" Ternyata yang bertanya itu adalah anaknya Bu Marni sendiri. "Yan, di depan ibu ada pocong," jawab Bu Marni dengan suara tersegal-segal. "Pocong? Di mana? Tidak ada pocong Bu. Makanya jangan keluar malam-malam. Sekarang ayo kita pulang," ajak Martani. Bu Marni pun memberanikan diri untuk membuka matanya. Meski begitu, tubuh masih terasa kaku bagai tersambar petir. Martani lalu menggendong ibunya pulang. "Tadi sepulang dari sungai, kami berdua disesatkan. Sesampainya di rumah, tapi ibu tidak ada. Kata Ade, ibu mencari kami ke hutan, makanya kami kesini." Martani membuka obrolan.
Bu Marni tidak menjawab. Ia masih trauma, seolah-olah sosok pocong itu masih terlintas di pikirannya. Sesampainya di rumah, Bu Marni baru bisa berbicara. Kemudian Maryani menyuguhkan air putih untuk ibunya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ilyas sudah tertidur pulas. Dari part ini saya tidak membahas Ilyas dulu, karena nanti ada saatnya. Malam ini yang berjaga akan bergiliran. Bu Marni dan anak perempuannya yang berjaga terlebih dahulu, karena waktu masih tidak terlalu malam. Meski belum larut, tapi auranya sudah terasa berbeda. Maryani yang menjaga bapaknya di kamar belakang dekat dapur, sedangkan Bu Marni duduk di ruang depan. Sementara Ahyani dan Martani memilih untuk tidur karena nanti giliran mereka berdua nanti yang berjaga sampai pagi. Ketika Maryani sedang menjaga bapaknya, tiba-tiba Pak Kawan bangun dengan sorot mata yang mendelik. Hal itu membuat Maryani jadi merinding, tapi ia bersikap biasa saja, tidak menunjukkan ketakutannya. "Bapak mau makan?" tanya Maryani. Pak Kawan hanya menggelengkan kepala. Tiba-tiba tangan Pak Kawan menunjuk ke arah langit-langit rumahnya. Mulut Pak Kawan seperti hendak mengatakan sesuatu. Maryani yang melihat gelagat bapaknya semakin merinding. Rasanya ingin berteriak, namun ia tahan. Tiba-tiba, tok tok tok. Pintu jendela ada yang mengetuk. Maryani masih bisa menahan diri. Sebenarnya ia ingin sekali berlari keluar kamar, namun ia kasihan melihat bapaknya sendirian. Tiba sampai puncaknya, Maryani sudah tidak bisa menahan diri lagi ketika ia mendengar suara jeritan dari luar rumah. Namun anehnya, hanya dia sendiri yang mendengar. Langsung saja ia berlari ke arah ibunya di ruang depan. "Ibu, Mar takut, Mar gak mau sendirian," teriak Maryani sambil memeluk ibunya. "Kenapa kamu nak? Ada apa?" tanya Bu Marni. "Mar takut Bu, di luar rumah ada orang teriak-teriak," ucap Maryani yang masih memeluk ibunya. "Siapa yang teriak? Ya sudah, ayo ibu temani." Mereka berdua menuju kamar Pak Kawan. Sesampainya di kamar, mereka pun menjaganya berdua. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Alhamdulillahnya selama mereka berdua berjaga, tidak ada gangguan apapun. Hanya saja tangan Pak Kawan masih menunjuk-nunjuk langit-langit rumah. Jantung Pak Kawan juga berdetak lebih kencang, seperti orang ketakutan. Mungkin Pak Kawan melihat sesuatu. "Nak, tolong ambilkan air di dapur. Ibu mau bersihkan badan bapak dulu." "Iya Bu." Maryani bergegas menuju dapur untuk mengambil air. Ketika ia hendak kembali ke kamar, tiba-tiba klek klek klek. Terdengar suara seperti ada orang minum. Tapi Maryani tidak menghiraukannya. Ia cepat-cepat menuju ke kamar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.